Faqad takhallafa anka aqwamun ya Nabi Allah ma nahnu bi asyadd laka hubban minhum. Sungguh banyak orang-orang yang gak ikut bersamamu kali ini ya Rasulullah, padahal mereka jauh lebih mencintaimu daripada kami. Allah, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan sirah ya. Masih di muqaddimah perang Badar. Kemarin telah kita ceritakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam posisi yang serba salah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berangkat dari Madinah tidak untuk persiapan perang. Tidak dengan senjata dan perlengkapan perang, tidak juga dengan jumlah yang siap untuk perang. Oke. Dan kemudian juga perjanjian antara para kaum Ansar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya apabila ceritanya Rasul di dalam Madinah sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah, tidak di luar kota Madinah. Oke. Nah, tapi di sisi lain Rasul juga sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum musyrikin Makkah yang udah siap dengan segala kekuatannya masuk ke daerah yang di situ udah mulai dikuasai oleh para kaum muslimin, yaitu Rasul bersama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau mulai menancapkan giginya dan ngegertak di situ yang kalau didiamkan saja nggak dihalau, nggak dihadang, nggak diperangi para kaum musyrikin tersebut yang udah sampai daerah Badar, ini akan memprovokasi kabilah-kabilah yang ada di sekitar Badar yang tadinya sudah memiliki perjanjian damai dengan para kaum muslimin di Madinah. Akhirnya mereka akan kembali berkurang ajar nanti, berani menyerang kaum muslimin. Nggak bisa didiemin keberadaan para kaum musyrikin yang udah sampai Badar ini dengan seluruh kekuatannya, jumlahnya, persiapan perangnya dan lain-lain, yang dimana mereka berjumlah sampai 1.000 orang ya. Kaum muslimin pada saat itu yang hanya berjumlah 300 sampai 317-an orang, wallahu alam ya. Nah, serba salahnya Rasul di situ sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kalau tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam hadang mereka atau pukul mereka di Badar, enggak ada jaminan juga para kaum musyrikin hanya sampai Badar doang. Bisa jadi mereka setelah sampai Badar dan mensyiarkan kedigdayaannya, kejumawaannya di Badar itu, kan tujuannya Abu Lahab gitu kan, kita enggak pulang, gitu kan? Padahal Abu Sufyan udah nyuruh pulang karena mereka berangkat tujuannya untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka. Tapi ternyata qadarullah kafilah dagangnya selamat udah dari kejaran pasukan kaum muslimin. Sehingga Abu Sufyan yang membawa kafilah dagang tersebut berkata, ya mengirim surat dan berkata, kalian tidaklah keluar kecuali untuk menyelamatkan kafilah ini kan. Ini sudah diselamatkan, udah. Kalian pulanglah kembali ke Mekah. Tapi Abu Jahal dan lain-lain ini nggak terima. Mereka mau berkemah sampai 3 hari di Badar, mau berpesta di situ untuk menunjukkan kepada kabilah-kabilah Arab yang ada tentang kekuatan mereka dan kedahsyatan mereka, sehingga kabilah-kabilah yang ada di sekitar sana yang merupakan jalur antara Syam dengan Makkah senantiasa segen sama para kaum Makkah ketika mereka melewati sana, sehingga nggak ada yang berani nyolek-nyolek kafilah dagang orang-orang Makkah. Tujuannya itu politis. Abu Jahal tuh pengennya begitu. Nah, tapi Rasul pun mempertimbangkan sallallahu alaihi wasallam kalau misalnya nggak dipukul di Badar nih kaum musyrikin, nggak ada jaminan juga mereka akhirnya datang ide setelah 3 hari di situ untuk melanjutkan perjalanan menyerang kaum muslimin di Madinah sekalian langsung akhirnya, ya. Nyerang kaum muslimin langsung ke markasnya, nggak ada jaminan ke situ, ya kan, nggak ada jaminan bahwa mereka setelah 3 hari ini pulang, nggak ada jaminan juga mereka akan bisa jadi maju lebih lanjut dan terus memukul kaum muslimin bahkan di markasnya di Madinah, yang di situ Rasulullah dan para sahabat tinggal. Itu.
Rasul berada di posisi serba nggak enak, serba kagok demikian. Kemarin telah kita ceritakan di mana Umar Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul bermusyawarah dengan para sahabat dan Abu Bakar menegaskan ketaatan, kesiapannya untuk berkorban bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan speech-nya, dengan pidatonya. Rasul pun mendoakan keberkahan bagi Abu Bakar. Demikian Umar, demikian juga Miqdad bin Amr, yakni Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu anhu juga mengucapkan dengan yakni good speech, yakni pidato yang baik, menggambarkan kesiapan, tekad dan menggambarkan akidah yang tertancap dalam di hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan bagi mereka. Tapi tetap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diam menunggu perwakilan dari golongan Ansor untuk bicara. Karena Abu Bakar, Umar, Miqdad ini semuanya dari golongan muhajirin, ya. Sehingga akhirnya penasarannya Rasul tersebut Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat ditangkap oleh Siddiqul Ansar. Siddiqul Ansar, Siddiqnya orang-orang Ansar, yakni Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, "Laka'annaka turiduna ya Rasulullah." Kok seolah-olah kau menghendaki, yakni kau mau untuk dengar dari kami golongan Ansar ya Rasulullah. Gitu. Karena emang dari 317 juga memang dominan orang-orang Ansar, muhajirinnya sedikit, gitu. Iya kan? Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, ajal, iya betul, aku menunggu yakni ucapan dari orang Ansar. Akhirnya Sa'ad berkata, faqad amanna bik fasaddaqnak, sungguh kami telah beriman kepadamu wahai Rasulullah, kami mempercayaimu. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq, dan kami telah bersaksi bahwa apa yang kau bawakan adalah kebenaran. Wa a'tainak ala dzalika uhudana wa mawathikana ala sam'i wa ta'ah, dan kami telah berikan kepadamu di atas hal tersebut janji kami dan sumpah setia kami untuk senantiasa mendengar dan mentaati. Famdi ya Rasulullah lima arad, maka majulah terus wahai Rasulullah ke arah manapun kau kehendaki. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq law ista'radta bina hadzal bahr fakhudtahu lakhudnah ma'ak. Demi zat yang mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, andai saja kau membawa kami untuk mengarungi lautan ini, kemudian kau mengarunginya, niscaya kami pun akan mengarungi lautan tersebut bersamamu wahai Rasulullah. Ma takhallaf minna rajul wahid, tak ada seorang pun di antara kita yang akan mundur. Wa ma nakrah an talqa bina aduwana gadan, inna la subur fil harab sudukun indal liqa. Kita adalah kaum-kaum, yakni Ansar adalah orang-orang dengan mental-mental yang kuat. Kami orang-orang yang bersabar ketika berbenturan pasukan, dan kami adalah orang-orang yang teguh ketika pasukan mesti yakni dua pasukan mesti berhantaman. Wala'allallahu yuriyaka minna ma taqirru bihi 'ainuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan menampakkan kepadamu apa yang membuat kau tenang, menampakkan kepadamu apa yang kau membuatmu yakin akan tekad kami untuk ikut bersamamu. Fasir bina ala barakatillah. Maka majulah terus, bawalah kami wahai Rasulullah dengan keberkahan dari Allah. Tuh lihat, ucapan tekad yang luar biasa. Di riwayat lain Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, "La'allaka takhsha an takuna al-ansar tara haqqan 'alaiha alla tansuruk illa fi diyarihim." Ya Rasulullah, apakah kau khawatir para kaum Ansar berpendapat bahwasanya kewajiban mereka untuk menolongmu hanya di dalam negeri mereka saja? Wa inni aqul 'anil ansar wa ujibu anhum. Nih, aku berikan jawaban sebagai wakil orang-orang Ansar. Fad'an haitsu syi'ta. Majulah, berlalulah ke arah manapun kau mau. Wasil habla man syi't. Sambunglah tali yang kau mau sambung. yakni bergabung, berdamai dengan kaum manapun terserah engkau ya Rasulullah. Gitu. Wasil habla man syi't. Sambunglah tali yang kau mau sambung. Waqta' habla man syi't. Dan putuslah tali yang kau mau putus. yakni perangilah kaum manapun yang kau mau perangi, kami akan ikut. Itu artinya. Wa khudh min amwalina ma syi't.
ambillah dari harta-harta kami semaumu wahai Rasulullah, wa a'tina ma syi'ta, berilah kepada kami apapun yakni sesuai kemauanmu ya Rasulullah, wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakt, sungguh apa yang kau ambil dari kami ya Rasulullah jauh lebih kami cintai daripada apa yang kau tinggalkan untuk kami. Allahu Akbar. Lihat ya, wa ma amarta fihi min amrin fa amruna taba' li amrik, dan perintah apapun yang kau putuskan, maka keputusan kami senantiasa mengikuti apapun yang kau putuskan ya Rasulullah. Fa wallahi la in sirta hatta tablugha hatta tablughal barka min Gamdan lanasiranna ma'ak. Demi Allah, apabila kau membawa kami sampai ke negeri Barkal Ghimad. Barkal Ghimad adalah negeri kuno yang ada di pesisir-pesisir di dekat Yaman, ke arah Yaman. Ini jadi istilah-istilah yang digunakan oleh para orang-orang Arab untuk menggambarkan negeri yang sulit dan jauh gitu. Demi Allah, kalaupun kau membawa kami sampai Barkal Ghimad ya Rasulullah, wallahi la in ista'aradta bina hadzal bahr fakhudtahu la khudnah ma'ak. Demi Allah, apabila kau membawa kami mengarungi lautan ini, maka kami akan arungi lautan tersebut bersamamu ya Rasulullah. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Sa'ad. Mendengar ucapan Sa'ad demikian radhiyallahu anhu, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam happy, bahagia dan tenang, yakin dia. Oke? Kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, siru wa abshiru fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain wallahi laka'anni al'an anzur ila masari'al qaum. Majulah terus kalian. Terimalah kabar gembira ini. Demi Allah, seolah-olah aku melihat tempat mati orang-orang tersebut. Ini udah kabar, berarti udah wahyu bahwa kaum muslimin akan menang. Yani tempat mati tokoh-tokoh kaum musyrikin tersebut udah ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Spot matinya di mana aja udah dikasih unjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti wahyu itu udah bakal menang, udah jaminan. Ya. Al-Jaish al-Islami wasil sayrah. Akhirnya para kaum muslimin pun meneruskan perjalanannya. Thummartahala Rasulullah min dhafaran fasalak ala thanaya yuqalaha al-asafir thumman hatta minha ila balad yuqalu lahu ad-dabbah. Wa taraka al-Hannan biyamin wa huwa kathib azim kal jabal thumma nazala qariban min Badr. Singkat cerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa tempat yang dilewatinya sampai Rasul bersama para kaum muslimin ke sebuah tempat di dekat Badr dan mereka ngecamp di sana, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqum bi amaliyat al-istiksyaf. Nah, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali melakukan operasi-operasi untuk spionase ya, untuk mencari kabar. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bergerak sendiri dan berkeliling bersama sahabat baiknya di gua pada saat itu, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul berdua berkeliling, bainamahuma yatajawwalan haula mu'askar Makkah idh huma bi syaikhin minal Arab. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkeliling di tempat para kaum muslimin ngecamp itu, Rasul sedang bersama Abu Bakar. Tiba-tiba Rasul bertemu dengan seorang badui, dengan seorang kakek-kakek badui, yang ada di sana. Fasa'alahu Rasulullah, Rasul pun bertanya kepadanya tentang kaum Quraisy dan tentang Muhammad dan para sahabatnya. Itu pura-pura. Demikian di perang boleh. Wahai kisanak, begitu nanya laki-laki ya. Apakah kau dengar kabar tentang para kaum Quraisy yang bergerak dan Muhammad yang sedang bergerak? Padahal yang bertanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pura-pura nggak tahu. Demikian boleh di perang tuh hal-hal demikian banyak ditoleransi. Ya. Sa'ala anil jaishin ziyadatan fit takatum. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan siapa mereka. Takutnya kabar mereka kedengeran nih Syekh, akhirnya nih Syekh ketemu orang Quraisy, nyampein juga lagi kabar tentang mereka, begitu. Walakin Syekh qal, tapi kakek-kakek tersebut berkata, la ukhbirukum hatta tukhbirani mimman antuma. Aku tak akan mengkabarkan kepadamu sehingga kalian berdua kabarkan kepadaku dulu. Siapa kalian? Dari mana kalian? Begitu. Oke? Ini kepo-kepoan nih.
Okay? Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idza akhbartana akhbarnak." Kalau kau kabarkan dulu kepada kami kabar yang kau dengar, maka kami akan katakan kepadamu siapa dan dari mana kami. Begitu. Qal, awadzaka bidzak. Oh begitu, biar impas katanya aki-aki. Rasul bilang, "Naam, iya." Oh ya, akhirnya nih aki-aki bilang, nih Syekh bilang, "Fa innahu balagani anna Muhammadan wa ashabah kharaju yauma kadza wa kadza." فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا لا المكان الذي به جيش المدينة. Sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwasanya Muhammad bersama para sahabatnya berangkat dari Madinah. Okay? Apabila kabar tersebut benar bahwa hari itu Muhammad berangkat dari Madinah, maka hari ini harusnya Muhammad dan para sahabatnya sudah berada di spot ini, spot ini. Benar, itu spot di mana para kaum muslimin di situ. Okay? Dan kemudian dia berkata, "Wa balaghani anna Quraisyan kharaju yauma kadza wa kadza," dan telah sampai kepadaku juga kabar bahwasanya kaum Quraisy telah bergerak dari negerinya sekitar hari ini gitu. Fa in kana sadaqa alladhi akhbarani fahumul yawma bimakan kadza wa kadza lal makan alladhi bihi jaisyul Makkah. Apabila kabar tersebut benar bahwasanya Quraisy berangkat waktu itu hari ono, oke? Okay? Berarti nih hari harusnya kaum Quraisy itu udah berada di spotnya di sini dan di sini. Tuh, begitu. Benar, ternyata itu spot kaum Quraisy sekarang. Oke? Walamma faragha min khabarihi qal mimman antum. Setelah dia memberikan kabarnya baru nih kakek bertanya, "Oke, kalau gitu siapa kalian? Dari mana kalian?" Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sambil pergi meninggalkannya dengan kudanya, "Nahnu min ma." Kami dari air. Kami dari air. Gimana bilang begitu? Oke? Insaraf anhu. Rasul pun meninggalkannya. Wa baki Syekh yatafawwah. Akhirnya ini Syekh ngegerendang. Ya kan? Ma min ma al-araq. Dari air apaan? Ini air apaan? Air keringat. Air apaan gitu. Nahnu min ma. Benar gak? Benar, kita semua dari air kan? Benar gak? Hal-hal demikian diperbolehkan dalam peperangan. Banyak hal-hal yang diharamkan dalam kondisi normal. Dalam peperangan bisa jadi ditoleransi. Abu Jandal. Ketika Rasul SAW mengangkat pedang. Siapa yang mau mengambil pedang ini? Kata Rasul SAW. Para sahabat bertanya, apa haknya ya Rasulullah? Ya ini kerennya apa nih pedang? Begitu. Rasul berkata, dengannya kau akan pecahkan puluhan tengkorak kaum musyrikin. Begitu kan? Abu Jandal pun maju dan dia mengambilnya. Aku mengambilnya ya Rasulullah, dan dia berikat dengan ikat kepala warna merah. Dia pun mengambilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia gerak-gerakin dengan gaya-gaya yang menyombongkan kekuatannya. Begitu. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, sikap demikian kalau bukan di perang haram. Tuh, lagi di perang mah, oke? Lagi di perang mah banyak toleransi demikian. Ya, nggak usah jajal. Ya, gitu perang kita ini perang sama ahli bid'ah aja. Ya. Al-husul ala ahammil ma'lumat 'anil jaisyil makki. Kemudian akhirnya berbicara tentang ada lagi informasi yang lebih penting tentang gerakan pasukan Mekah yang didapatkan oleh para Rasulullah dan para kaum muslimin. وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو. قام لهذه العملية 3 من قادات المهاجرين علي بن أبي طالب زبير بن العوام sama Sa'ad bin Abi Waqqas في نفر من أصحابه. Di sore harinya tuh hari akhirnya mulai lagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabatnya untuk mencari kabar terus spionase. Oke, mencari kabar pergerakan kaum musyrikin Makkah. Berangkatlah 3 orang dari golongan muhajirin. Ali, Zubair, ya kan? Yang berangkat dari pasukan kaum musyrikin. Ali bin Abi Thalib, Zubair sama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Oke. Dhahabu ila ma'i Badr fawajadu ghulamaini yastaqiyani li jaisy Makkah. Mereka berangkat kemudian mendekati sebuah sumur yang paling dekat ke daerah Badr. Spot sumur yang paling dekat ke daerah Badr. Di situ mereka menemukan 2 bujang milik orang-orang Mekah yang lagi ngambil air buat orang-orang
Mekah buat orang-orang Quraisy. Akhirnya ditangkaplah sama Ali, sama Zubair, sama Sa'ad nih, dibawa pulang. Fa'alqaw alaihim al-qabdha, tuh ditewak. Alqaw alaihim al-qabdha, ditewak duaan. Ya. Waja'u bihima ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis salah. Dan dibawalah dua orang ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu Rasul lagi salat. Fastakhbarahuma alqaum. Akhirnya diinterogasilah dua orang ini. Dari mana lu? Dari mana lu? Begitu diinterogasi. Ya. Pakai papan. Dari mana? Cek 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 cek. Salah jawab timpa jeder begitu. Mungkin diinterogasi zaman dulu begitu ya di kantor polisi. Ya. Faqala nahnu suqat Quraisy. Kita ini bujang-bujang orang Quraisy. Pembantu-pembantu orang Quraisy. Kita ngambilin air buat orang-orang Quraisy. Faba'athuna nuskihim minal ma'. Orang mereka menyuruh kami untuk ngambil air gitu. Ngalacai. Fakariha al-qaum wa rajau an yakuna li Abi Sufyan. Tapi ini kaum yakni Sa'ad, Ali, Zubair dan para kaum muslimin masih sangat berharap nih bujang punyanya Abu Sufyan yang membawa kafilah dagang Quraisy, yang membawa banyak harta Quraisy. Kalau masih ada bujangnya Abu Sufyan berarti Abu Sufyan masih dekat nih gitu, masih bisa kita kejar gitu. Mereka masih berharap kafilah dagang ini masih dapat kita kejar begitu. Ini harapan para kaum muslimin. Oke? Akhirnya la tazal fi nufusihim baqaya amal fi al-istila' 'ala al-qafilah tuh. Mereka masih berharap, masih berangan-angan bisa dapat nih kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Fadarabuhuma, akhirnya dipukulin nih bujang berdua, digebugin. Suruh ngaku. Dorban mujian hatta idturra al-ghulaman ayyakul, sampai nih dua orang ini mau enggak mau ngomong nahnu li Abi Sufyan. Fatarokuhuma tuh, iya deh, gue punyanya Abu Sufyan, iya udah, baru ditinggal, nggak dipukulin lagi, gitu, disuruh ngaku punya Abu Sufyan. Akhirnya ngakulah nih dua anak karena digebukin. Selesai sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, idza sadaqakuma darabtumuhuma, wa idza kadzabakuma taraktumuhuma. Ente orang nih gimana? Kalau dia jujur ente gebukin. Dia bohong baru lu berhenti gebukin. Tuh lihat Rasul tuh sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa wallah, ini dua anak jujur udah. Innahuma li Quraisy, sesungguhnya mereka bujang-bujangnya orang Quraisy, orang Mekah udah. Gitu. Nggih? Karena ini udah worst case skenario. Waduh, berarti benar orang Quraisy di sini. Waduh, berarti benar mesti ngangkat pedang dan perang, mesti ada yang mati. Waduh, berarti lewat tuh harta-harta yang kita kejar tuh. Ini kan worst case. Ini worst case kan? Waduh, berarti kita mesti bentrok dan kita berangkat bukan dengan persiapan perang lagi. Ini worst case. Udah terima, kata Rasul gitu maksudnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini udah worst case skenario-nya udah begitu, udah. Tsumma khatabal ghulamain qailan. Akhirnya Rasul berbicara sama dua bujang. Akhbirani an Quraisy. Ceritakan padaku tentang nih pasukan Quraisy. Akhirnya mereka berkata, hum wara hadzal kathib alladhi tara bil udwa al quswa. Mereka ngecamp tuh di balik bukit itu tuh yang sebelah sono. Begitu. Oke? Faqala lahum kamil qaum. Rasul berkata, berapa orang tuh pasukan Quraisy kira-kira? Qal kathir, mereka berkata banyak. Oh, begitu. Ma'iddatuhum, berapa jumlah mereka? Qala, mereka berkata la nadri. Awal adadna, begitu dia sana dia. Enggak tahu, emang gue hitung, begitu. Ya kan pegel digebukin jauh. Ya kan enggak tahu, gitu. Qal, ya udah Rasul berkata kam yanharun yaum. Kam yanharun kulla yaum. Berapa banyak mereka menyembelih dalam sehari? Yani untuk makan. Kam yanharun kulla yaum. Mereka berkata, yauman tis'an wa yauman asyaran. Sehari kadang 9, sehari kadang 10. Langsung Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, al-qaumu fima baina tis'amiyah ilal alf. Kalau gitu kaum tersebut jumlahnya antara 900 sampai 1000 orang. Ketahuan dari jumlah konsumsi. Ya. Tsumma qala huma, faman fihi min asyraf Quraisy? Siapa aja pentolan-pentolan Quraisy yang turun di situ? Akhirnya mereka berkata, Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah sama Syaibah ibn
Rabi'ah. Abul Bakhtari ibn Hisham, Hakim ibn Hizam, Naufal ibn Khuwailid, Al-Harith ibn Amir, Tu'aimah ibn Ali, Nadhr ibn Al-Harith, Zam'ah ibn Al-Aswad, Abu Jahl ibn Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang lagi. Begitu disebutin oleh ini bocah-bocah. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam langsung bisa menyimpulkan dan Rasul langsung menghadap para kaum muslimin dan Rasul berkata, "Hadhihi Makkah qad alqat ilaikum afladhaka bidiha." Nih orang-orang Mekah, mereka telah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk kalian. Karena yang keluar ini pentolan-pentolannya semua nih. Oke? Nuzulul matar. Nah pada saat ngecamp itu ada sebuah fenomena yang terjadi. Oke? Di mana Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut menurunkan hujan. Hujannya hujan yang sama yang mengenai barisan kaum muslimin dan mengenai juga barisan kaum musyrikin. Fakana 'alal musyrikin wabilan syadidan mana'ahum min at-taqaddum. Tapi efeknya buat kaum musyrikin, ini hujan jadi justru memberatkan langkah mereka, menyulitkan mereka untuk maju. Wa kana 'alal muslimin tillan tahharahum bihi wa adhaba 'anhum rizza syaitan. Justru bagi kaum muslimin hujan tersebut menjadi seolah-olah pembersih yang membersihkan mereka, menguatkan pijakan kaki mereka dan membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka, dari rizza syaitan, dari jatah syaitan yang ada pada diri mereka. Wa wata'a bihil ard, dengannya mereka jadi teguh menginjak bumi. Wasalaba bihir ramal, akhirnya pasir-pasir tersebut nggak nyorosot ketika mereka injak, tapi justru jadi ya ini pageh, jadi kuat gitu. Wasalaba bihir ramal, thabata al-aqdam, sehingga kaki-kaki mereka pun teguh, nggak goyah gitu ya. Tegar. Wa mahada bihil manzil wa rabata bihi ala qulubihim, dan dengannya terikatlah hati mereka masing-masing. Yani terikatlah semua hati mereka. Ya, maknanya hati mereka nggak lagi bergetar takut, yang ada malah kenceng. Begitu maksudnya rabata bihi ala qulubihim. Hujannya hujan yang sama. Cuma lihat efek psikologi yang dibawakan oleh hujan itu kepada kaum ya. Kepada kaum yang beriman kepada Allah dengan kepada kaum yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Jaishul Islamiyyu yasbiq ila ahammil marakiz al-askariyah. Nah, pasukan kaum muslimin pertama kali bergerak duluan ke spot-spot penting di titik pertemuan pasukan. Taharraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jaisyih liyasbiq al-musyrikin ila ma Badr. Kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bergerak duluan untuk mendahului kaum musyrikin ke dekat mata air Badr, Yahulu bainahum wa bainal istila alaih, supaya para kaum musyrikin enggak menguasai mata air tersebut duluan. Fanazala asya adna ma min miyah adna ma'in min miyah Badr. Akhirnya di sore hari mereka sampai kepada sumur yang paling dekat kepada Badr. Badr ini lapang ya. Badr ini daerahnya lapang. Wa huna qama Al-Hubab ibn al-Munzir ka khabir askari wa qala, ya Rasulullah, araita hadzal manzil amanzilan anzalakahu Allah laysa lana an nataqaddama wa la nata'akhkhar anhu am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah? Qala bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampailah ke sebuah tempat yang paling dekat dengan mata air yang ada di Badr. Nah, di situ kemudian ada seorang sahabat yang memberikan idenya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Hubab ibn Munzir. Ya Rasulullah, tidakkah kau lihat spot kita ini? Ini spot nih wahyu dari Allah bukan? Atau ini strategi perang ya Rasulullah? Begitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak, ini strategi perang aja, bukan wahyu dari ini. Apakah ini wahyu yang kita nggak boleh maju, nggak boleh mundur nih, mesti di sini? Okay? Karena Rasul yang menentukan nih, kan? Atau strategi perang aja ya Rasul? Kata Rasul, enggak, ini strategi perang aja. Akhirnya Munzir nih, Hubab bin Munzir berkata, ya Rasulullah, inna hadza laisa bimanzil.
Kalau gitu ya Rasulullah, mau usul. Ini tempat spot nggak ajib, nggak tepat. Fanhad bin nas hatta ta'ti adna ma'in minal qaum yani Quraisy fananziluhu wa nughawwir. Kalau mau kita maju lagi lebih jauh ya Rasulullah, sampai ke titik sumur tersebut udah. Malah kalau bisa kita lebih maju lagi daripada sumur sehingga sumur tersebut lebih dekat kepada kita. Gitu. Di situ nanti kita kubur tuh sumur. Kita uruk. Apa? Uruk ya. Uruk tuh sumur nanti. Ma wara' minal qulub. Thumma nabni alaihi hawdan. Fanamla'uhu min ma. Thumma nuqatil al-qawm. Fanashrab. Wala yashrabun. Kita nanti bikinin haud. Haud yani kayak danau. Maksudnya kita bikinin galian di sekitar sumur. Kemudian kita isi air. Sehingga air tersebut belepetan keluar jadi melebar. Sehingga nanti kaum musyrikin pasti mau minum. Mereka kalau mau minum mendekati sumur tersebut, kita sikat mereka di sumur. Sehingga kita bisa minum, mereka nggak bisa minum ya Rasulullah. Kata Hubbab ibn Munzir. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad asyarta birra'i. Oh iya, ajib pendapat ente ini. Begitu maksudnya. Ya. Fanahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jaish hatta aqrab ma'in min al-adu fanazala alaihi syatra al-lail thumma sana'u al-hiyad wa ghawwaru ma 'adaha min al-qulub. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menerapkan strategi yang dianjurkan Hubbab bin Munzir tersebut sampai sekitar dekat tengah malam barulah Rasul bersama kaum musyrikin sampai spot tersebut dan mereka melakukan rencana mereka bikin kobangan-kobangan untuk diisi air dan kemudian spot-spot air lain mereka tutup sehingga akhirnya kaum musyrikin gak punya pilihan kecuali ngambil air dari satu spot ini yang dekat dengan kaum muslimin sehingga kaum muslimin mudah mengambil minum tapi kaum musyrikin kalau kesini ngambil minum kita sikat. Begitu. Ba'da antaman nuzul al-muslimina 'ala al-ma' ikhtarah Sa'ad ibn Mu'adz 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyabni al-muslimuna maqarran liqiyadati isti'dadan lit-tawari' wa taqdiran lil hazimah qabla an-nasr. Nah, sampai ke spotnya para kaum muslimin ini, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memberikan ide kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membuatkan sebuah tempat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini seperti yakni kayak begini. Oke? Okay? Rada tertutup dikit, yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melihat pergerakan pasukan. Tapi di sini juga Rasul terlindungi dan kita siapkan kendaraan-kendaraan untuk kondisi darurat, yakni in case ternyata kaum muslimin kalah, Rasul biar naik dan segera menyelamatkan diri. Maksudnya begitu, kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Nabi Allah, ala nabni laka arishan." Tuh, maka kami buatkan tandu untukmu ya Rasulullah. Ya? Na'ud indaka rakaibuk thumma nalqa aduwana fa in a'azzana Allah wa adharana ala aduwina kana dhalika ma ahbabna. Kami buatkan tandu untukmu ya Rasulullah biar kau di situ dan dapat melihat pergerakan pasukan dan biarkan kami yang menghantam musuh-musuh kami. Apabila ternyata Allah menangkan kami ke atas mereka, maka itu sebagaimana kita yang kita harapkan ya Rasulullah. Wa in kanatil ukhra, tapi in case ternyata kita yang kalah ya Rasulullah, jalasta ala rakaibik, kau bisa langsung menaiki kendaraan-kendaraan yang ada, falahikta biman wara'ana min qaumina, dan segera menuju ke Madinah, bertemulah dengan kaum kami yang berada di sana. Faqad takhallafa anka aqwamun ya Nabi Allah ma nahnu bi ashadd laka hubban minhum. Sungguh banyak orang-orang yang enggak ikut bersamamu kali ini ya Rasulullah padahal mereka jauh lebih mencintaimu daripada kami. Allah, lihat. Dia enggak mau tazkiyah dirinya. Enggak mau mensucikan. Mereka ini yang enggak ikut bukan berarti kurang kadar cinta mereka kepadamu sebagaimana kami kepadamu ya Rasul. Enggak. Mereka banyak yang jauh lebih mencintaimu daripada kami. Di sana, jangan khawatir kau akan dijaga dengan baik di sana. Maksudnya begitu. Nggih? Faqad takhallafa anka aqwamun ya Nabi Allah, ma nahnu bi ashad laka hubban minhum. Walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka. Andai saja mereka tahu bahwa kau akan berperang di sini, sungguh mereka enggak bakalan ketinggalan ikut ya Rasulullah. Andai mereka tahu, kan ingat enggak? Awal jalan enggak buat perang sehingga para sahabat banyak yang santai enggak ikut.
Yamna'akallahu bihim. Allah akan menjagamu dengan keberadaan mereka ya Rasulullah. Yunasihunak wa yujahiduna ma'ak. Mereka akan tulus untuk menjagamu dan akan berjuang bersamamu ya Rasulullah. Fa'athna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wa da'a lahu bi khair. Rasul pun memuji, menyanjung Sa'ad bin Mu'adz dan mendoakan kebaikan baginya. Wa bana al-muslimuna arishan. Akhirnya kaum muslimin membuat arish, yakni tandu. Oke, alatul murtafi' di yani posisi atau spot yang rada tinggi, yaqa fi syamal asyarqi fil maidan al-qital, yang kira-kira berada di sebelah utara. Oke, yashruf ala sahat al-ma'rakah, yang di situ dia dapat melihat medan peperangan. Kama tamma ikhtiyar firqah min syababil ansar bi qiyadat Sa'ad bin Mu'adz yahrusuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula maqar qiyadati. Sebagaimana akhirnya dipilih juga para pemuda-pemuda dari golongan Ansar untuk disuruh berjaga di situ. Berjaga untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di posisinya, dipimpin mereka langsung oleh Sa'ad bin Mu'adz sendiri radhiyallahu anhu. Ya. Ta'bi'ah al-jaish wa qada' al-lail. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. Akhirnya para kaum muslimin pun bergerak. Ini sebenarnya ada maju mundurnya nih. Ada maju mundur. Apa namanya kalau film? Flashbacknya nih. Ada flashbacknya nih. Ini berbicara kaum muslimin mulai bergerak menuju peperangan dan lain-lain. Ini aturan cerita sebelum mereka mulai bikin tandu buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Akhirnya ini rada mundur lagi sampai cerita hujan diulangin lagi nih. Jadi hujan enggak 2 kali, sekali. Enggak 2 malam. Oke? Cuman kalau ngikutin urutannya Syekh yang dibuat oleh Syekh di sini seolah-olah hujan terjadi 2 malam. Enggak 1 malam. Cuman emang mungkin karena ribet ini riwayatnya juga akhirnya ada maju mundurnya. Ente bayangin sendiri udah sono. Oke. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju medan peperangan bersama para kaum muslimin, mendekat ke medan peperangan. Ja'ala yushir biyadih. Rasul terus di dalam perjalanannya tersebut sambil menunjuk-nunjuk dengan tangannya. Ini tempat matinya si fulan besok insyaallah. Ini tempat matinya si fulan besok insyaallah. Begitu mulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana? Wahyu. Thumma bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jidha' syajarah hunak. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya di dekat sebuah pohon, di naungan sebuah pohon, Rasul sallallahu alaihi wasallam terus melaksanakan salat di situ. Wa batal muslimuna lailahum hadi al-anfas muniri al-afaq. Di malam itu para kaum muslimin pun akhirnya ngecamp dan kemudian istirahat mereka dalam keadaan yang sangat tenang, dalam keadaan yang hati mereka sangat tenang, enggak gelisah, enggak apa. Mereka tenang luar biasa. Ghammarat athiqah qulubahum, di mana keyakinan yang sangat kuat memenuhi hati mereka. Akhadhu minar raha qistahum, mereka benar-benar dapat di malam tersebut deep sleep, tidur yang dalam. Maksudnya paham ya tidur yang dalam? Jero, tidur yang dalam. Ya'malun ayyarau basyaira rabbihim bi'uyunihim sabahan. Semua mereka berharap untuk melihat dengan mata mereka sendiri janji-janji baik Rabb mereka besok. Oke? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yughashshikumun nu'asu amanah." Ingatlah ketika rasa kantuk. Nu'as ya ini rasa kantuk, rasa ngantuk. Ketika rasa kantuk mendatangi kalian, memenuhi kalian, amanah dengan penuh ketenangan, tuh ketentraman jiwa. Minhu yunazzilu alaikum minas sama ma, dan ingatlah ketika Allah turunkan dari langit air. Maksudnya apa? Hujan tuh malam tuh, lagi istirahat dalam terus hujan lagi, gitu. Liutahhirakum
Liyutahhirakum bih, yang dengan itu Allah membersihkan kalian, wa yudhhib ankum rijzaz syaitan, dan Allah bersihkan dari kalian jatah syaitan yang ada pada diri kalian, wa liyarbita ala qulubikum, dan untuk mengikat hati kalian, yakni meneguhkan, menegarkan. Kalau diikat tuh jadi nggak goyang, maksudnya begitu, nggak goyang jadi, oke? Qulubikum wa yutsabbit bihil aqdam, dan dengan hujan itu akhirnya Allah tegarkan kaki kalian, yakni kaki kalian nggak merosot, gitu, ya. Surah Al-Anfal. Tuh, ini kemarin habis diceritain hujan, tadi habis diceritain hujan. Nih kok ketemu hujan lagi? Ya, ini hujannya 2 malam ya Ustaz. Lah 1 malam. Cuma emang nyusunnya rada ribet, ya. Kanat hadhil lailah lailatul jum'ah. Tuh, malam itu terjadi malam Jumat. Sabi'ah asyarah min Ramadan, sekitar 17 Ramadan. Fissanah atsaniyah minal hijrah, tahun kedua Hijriah. Karena khurujuhu sallallahu alaihi wasallam fi 8 aw 12 min nafsi syahr. Rasul berangkat dari Madinahnya sekitar tanggal 8-an atau tanggal 12-an di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.